Salam. Bicara Wahabisme itu, kalau sekarang tidak bisa dipisahkan dengan gerakan-gerakan yang lain. Maksudnya, ya Wahabisme yang masih dasar itu, artinya masih mengikuti Wahabisme kerajaan Saudi yang disebut Wahabi dakwah, yang pusatnya di Al-Mubarak itu, ya di Krukut, ya di Gajah Mada itu pusatnya. Itu disebut Wahabi dakwah. Nah, saya cukup lama mengikuti Wahabi dakwah itu. Ya, jadi saya pernah di Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh itu Gajah Mada, tapi di Kebon Jeruk namanya. Nah, di Kebon Jeruk itu depannya ada, di belakang Kompas, namanya Masjid Al-Mubarak. Masjid Al-Mubarak itu ya pusat Wahabisme, tapi Wahabisme dakwah, Wahabisme yang ngikuti kerajaan Saudi. Nah, Wahabisme dakwah ini, ya tadi itu urusannya biasanya cuma sekitar bahas sholat, bahasa ritual lah, terutama masalah sholat itu. Dan di sana itu dibahas cuma 2 buku. Tiap pengajian itu, satu tafsir, yang kedua ya bahas hadis, kitab hadis. Ya cuma 2 buku saja dibahas itu. Dan mereka kembali itu disebut Wahabisme dakwah. Ya mereka cuma ibadah saja urusannya. Bagaimana ya mereka ini sholat 5 waktu di masjid berjamaah di awal waktu, dengan ciri khas pakaian cingkrang, pakai gamis, berjenggot. Itu saja bahasannya. Dan mereka bagaimana cara bertahap supaya eksis di wilayah masing-masing. Targetnya menguasai masjid dengan kemampuan mereka, kemampuan lebih dari yang lain soal baca Quran, karena mereka menekankan tentang hafal Quran. Maka mereka berusaha menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, akhirnya ya karena mereka setiap 5 waktu di masjid, mereka akhirnya jadi muadzin. Nah, sudah muadzin, nah meningkat deh jadi imam. Nah, ketika sudah jadi imam, mereka kuasai masjid atau musola itu. Kalau jadi masjid nanti semua ya khotib-khotib itu dari orang-orang Wahabi. Nah, itu urusan mereka itu seperti itu. Dan mereka jalankan selama 200 tahun ini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan segala dana yang dipasok dari Saudi Arabia. Tapi tahun kemarin justru di pusatnya sendiri, di Saudi Arabia, Wahabisme sudah dilarang oleh Muhammad bin Salman, ya pangeran kerajaan Saudi. Nah, jadi kembali bicara Wahabisme sekarang tidak bisa melulu Wahabisme, karena gerakan-gerakan sekarang bergerilya dengan adanya medsos, memperluas cakupannya, memperluas pengaruhnya. Maka Wahabisme pun sekarang, Wahabisme dakwah akhirnya ada yang menjadi yang disebut Wahabisme aktivis. Ibarat virus meningkat. Dari stadium awal tadi, kalau stadium awal tadi hari-hari wow, kafir lu, musyrik lu, bid'ah lu, sesat lu. Ya hari-hari seperti itu. Hari-hari seperti itu. Tapi
kalau Wahabisme ini sudah bersentuhan kena pengaruh Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin, nah mulai mereka mengikuti juga perkembangan sosial, bahkan mengikuti perkembangan politik, bahkan ya mulai itu doktrin-doktrin yang mereka sampaikan. Ya, Islam itu bukan cuma ibadah saja. Islam pun harus berbicara mengenai kekuasaan. Maka mulai mereka mengajak orang untuk berpartai. Dan tentu saja ketika sudah berpartai, sudah mulai berpolitik. Sudah mulai yang tadinya ketika Wahabi dakwah itu stadium 1 cuma ibadah saja. Sekarang stadium 2 udah mulai mereka berpolitik. Yang tadinya mereka mengharamkan politik, mengharamkan demo, mengharamkan partai, ya karena mereka mengikuti Wahabi Saudi. Wahabi Saudi itu ya dilarang demo, dilarang berpartai karena di sana itu kerajaan. Ya, bahkan kalau mengkritik kerajaan sudah keterlaluan, di jalan dipenggal itu di Saudi itu. Nah, di Indonesia mulai mereka bukan cuma bicara ibadah tapi mulai demo-demo. Rajin itu mereka demo. Ya, dulu biasanya yang berjenggot pakaian cingkrang itu cuma sholat di masjid rajin. Nah, sekarang kita menyaksikan yang berjenggot, berpakaian cingkrang pun ada di demo-demo buruh, ada di demo-demo ya yang kaitannya dengan pemilu, ada di demo-demo atau juga ya kerumunan-kerumunan menjelang pilpres. Nah itu, jadi ya bicara Wahabisme nggak melulu ya Wahabi dakwah, tapi tadi itu akan bersentuhan mereka dengan Hizbut Tahrir, akan bersentuhan juga dengan Ikhwanul Muslimin. Ya kalau bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin, ya mereka berpartai, bahkan mereka berusaha bagaimana presiden itu dari mereka, ya dengan ajakan ayo nyoblos, bagaimana kita isi parlemen-parlemen kita, bagaimana parlemen-parlemen ini dari orang Islam, bagaimana pemimpin kita, presiden kita dari Islam. Nah itu kalau bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin, mereka mengajak berpartai. Tapi berabainya kalau sudah bersentuhan dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir kebalikannya, mereka menganggap pemilu itu dari barat, demokrasi itu dari barat, ya demokrasi itu haram. Maka kalau kemarin ada yang ditangkap 60 dari unsur jad, ya itu Wahabisme yang sudah kemasukan Hizbut Tahrir. Mereka merencanakan menggagalkan pemilu dan 60 orang yang ditangkap. Nah, jadi seperti itu. Kalau mereka bersama dengan Hizbut Tahrir, nah mereka memiliki pandangan, ya Islam itu ya hanya ya berjalan hukum-hukumnya dengan kekuasaan. Nah kekuasaan itu bukan dengan cara pemilu. Gak ada di dunia ini yang menang katanya Islam dengan pemilu. Islam hanya menang itu dengan merebut. Maka itulah mereka biasanya bikin persengkokolan, ya subversif, bikin makar-makar untuk merebut negara. Dan biasanya mereka ciptakan revolusi itu, bagaimana orang turun ke jalan untuk merebut kekuasaan, yang sebagaimana yang mereka lakukan di Timur Tengah. Walaupun akhirnya Timur Tengah juga gagal, apalagi Indonesia akan gagal. Salam.